Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufid Noval dengan NPM 2301010078. Saya mahasiswa YN Metro Prodi PAI semester 2. Nah, di sini saya akan membuat video penjelasan tentang mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yuyun Yunita MPDI. Saya akan menjelaskan tentang materi qiraah sab'ah. Nah, lebih lanjutnya mari ke penjelasannya. Ada qiraah, ada naghmah. Dalam bahasa Arab atau langgeng, dalam bahasa orang kita nagham atau lagu. Nah, dua hal ini antara qiraah dan naghmah itu adalah hal yang berbeda, adalah hal yang terpisah, tidak sama. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan qiraah adalah cara membaca Al-Quran berdasarkan dialek Arab yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saya ingin berikan pengantar. Orang Arab seperti halnya kita juga memiliki suku-suku, daerah-daerah dengan komunitas yang berbeda. Masing-masing umumnya memiliki dialek atau lahja yang berbeda. Sebagai karakter atau ciri khas lahja, namanya dialek. Tidak hanya satu lahja, tidak hanya satu dialek. Misal saya berikan contoh. Nah, sampai sekarang kalau kita main ke wilayah Palestina, kemudian Lebanon, sebagian Syria, atau sampai ke Mosul di Irak, atau sebagian Afrika, ada suku Arab yang tidak bisa mengucapkan A, bisanya E. Nah, kalau disebutkan kaifa haluk, kaifa halik, madrasah menjadi madrasah. Nah, dari zaman Nabi bahkan zaman jahiliyah tidak bisa mengucapkan A, bisanya E. Nah, jadi kalau disebutkan A, E saja. Ada yang tidak bisa hum, bisanya him, atau him mereka sebut hum. Bahkan ada yang tidak bisa hum, tidak bisa him, bisanya himu. Jadi kalau disebutkan alaihim, mereka alaihimu. Ada yang satu suku tidak bisa alaihim, alaihimu, bisanya alaihum. Masya Allah. Nah, jadi macam-macam sukunya. Dari sekian banyak dialek, secara umum dialek orang Arab itu terbagi menjadi 7 dialek. Secara umum dipetakan ini dihimpun sejak masa Nabi. Nah, karena itulah Quran diturunkan dengan 7 dialek, 7 cara baca. Karena itu kita kenal sampai sekarang dengan istilah qiraah sab'ah. 7 cara baca Al-Quran, ada 7 rawinya, 7 pembaca Qur'annya. Kemudian setiap rawi memiliki 2 qari atau 2 orang pembaca. Nah, jangan dikira baca Al-Quran itu satu model. Tidak. Cara baca Al-Quran itu ada 7 berdasarkan dialeknya. Cara bacanya, misal kita baca wadduha pakai A, wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, itu qiraah dari Hafiz, dari Asim, satu jenis model qiraat. Nah, kalau kita mau baca dengan suku yang tidak bisa A, bisanya E, maka turun riwayat yang kedua, disampaikan oleh Hamzah, punya 2 murid namanya Falak dan Khalaq. Atau bahkan nanti muridnya Imam Nafi, namanya Wars, dia baca pakai E. Contohnya, wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, pasti kita yang belum tahu ilmunya mendengar bacaannya pasti lucu dan bacaannya kok pasti aneh. Begitu juga dengan suku yang tidak bisa E. Pas mereka mendengar kita juga pasti mereka aneh karena tidak terbiasa. Nah, ayat yang dibaca sama maknanya sama, cuman cara bacaannya yang berbeda. Contohnya, maaf saya tidak bermaksud membedakan, tetapi untuk menampilkan keunikan. Misal, ada orang Medan menyebut sepeda. Mereka menyebutnya apa? Sepeda menjadi sepeda. Nah, sepeda dengan sepeda bedanya sama enggak?
Cuma lisan dan cara bacanya saja yang mungkin berbeda. Mungkin karena pengaruh lingkungan atau tipologi dan lainnya. Ada di antara mereka, ada yang tidak bisa baca sin, bilang sin tidak bisa. Bisanya pakai shad. Karena itu, baca ihdinas shiratal mustaqim ada 3 cara. Pakai shad, riwayat Hafiz, ada yang baca pakai sin, riwayat Qalun. Ihdinas shiratal mustaqim, bahkan ada yang tidak bisa shad dan sin, pakai zai. Bisanya ada riwayat Qunbul, muridnya Ibnu Katsir, ihdinas siratal mustaqim. Semuanya sama cara bacanya, jadi tidak ada yang keliru. Semuanya turun sesuai dengan dialek orang Arab, sehingga memudahkan mereka dalam membacanya. Nah, di sini kita pakai riwayat Hafiz. Jadi yang dimaksud dengan qiraat adalah cara membaca Al-Quran berdasarkan dialek-dialek Arab yang telah ditentukan oleh Nabi SAW. Nah, karena itu ada dialek tertentu yang tidak bisa digunakan dalam membaca Al-Quran. Ini sudah ada rumusnya dari ulama. Ilmunya juga ada dalam ilmu qiraat. Bukunya sudah dikarang, bahkan nazamnya juga ada. Yang 7 riwayat itu boleh dipakai dalam sholat. Nah, tapi sesuaikan dengan keumuman lahja atau dialeknya. Kalau di Indonesia umumnya pakai Hafiz, maka jangan coba-coba pakai lain, nanti rame. Misal ada yang mengimamin pakai riwayat Wars, wadduha wallaili idza saja. Nah, jamaahnya bingung, mereka bisa bubar. Nah, karena itulah kita harus menyesuaikan dengan lahja atau dialek yang terbiasa. Nah, ada lagi riwayat yang kedua. Yang 7 disebut mutawatir dan disepakati oleh ulama dan boleh dibaca ketika sholat, dan yang 3 disebut masyhur. Jumlahnya banyak yang meriwayatkan tetapi tidak sampai mutawatir. Boleh dibaca dalam bacaan Quran tetapi tidak boleh dibaca dalam sholat. Nah, yang 4 namanya itu qiraah tafsir. Bacaan tafsir tidak boleh dibaca dalam Quran atau sholat, tetapi boleh dimaknai dalam tafsir. Jadi jumlah keseluruhannya itu ada 14 qiraat. Yang 7 boleh dibaca dan dipraktikkan dalam sholat. Yang 3 hanya boleh dibaca di Quran. Dan yang 4 tidak boleh dibaca dalam Quran atau sholat, tetapi boleh dimaknai dalam tafsir. Nah, sekian penjelasan tentang qiraat sab'ah. Semoga yang menonton mendapatkan manfaat dari ilmu yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.